Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara konten pertama, gue pernah beli sepatu mereknya Bluechart lokal ya. Gue ketagihan, jujur disclaimer adalah gue ketagihan. Kenapa? Karena selama ini gue nggak pernah beli merek lokal, apalagi pakai hashtagnya tuh yang lokal pride. Karena menurut gue awalnya, sorry ya disclaimer, awalnya gue merasa bahwa lokal ini cuman KW yang diresmiin aja, ngerti nggak? Basicnya ambil dari sepatu luar, lu modif sedikit, terus lu buat versi lokalnya dan dikasih nama brand. Tapi makin kesini, gue makin tahu kalau misalkan enggak nih, gue bilang ini bukan kenapa orang sampai berpendapat lokal pride ya, karena memang kualitas yang dikasih biasanya bukan aja mirip, tapi juga benar-benar menyamai apa yang dikasih sama merek-merek sepatu luar. Karena gue pernah punya pengalaman kerja di salah satu pabrik sepatu merek Adidas. Gue jadi tahu, lu tahu nggak kalau misalkan yang ngerjain itu siapa di mereka? Bukan bule-bule pinter, bukan loh, tapi sorry itu saya ini kayak misalkan kuli-kuli atau misalkan buru-buru biasa aja yang kalau misalkan kesehariannya lo nggak akan bisa ngebedain bahwa itu tuh pekerjaannya adalah yang pembuat sepatu. Kayak misalkan ibu-ibu lo ngeliat pagi-pagi ngerumpit di sama tukang sayur. Nah itu juga hal yang sama juga terjadi, kayak misalkan yang kerja itu yang kayak gitu-gitu juga orangnya, bukan orang yang punya pendidikan khusus, tapi mereka punya kebiasaan yang kalau misalkan ditelateni hasil pekerjaan sangat bagus. Nah ini gue langsung buka aja ya, gue dapat sesuatu yang kalau gue lihat reviewnya sih bagus ya, barangnya bagus. Cuman gue agak sedikit kecewa sama sellernya adalah karena pada saat gue pesan ini baru jalan diproses di hari kedua malam, dan lu tahu hari pertama nggak ada respon sama sekali, padahal gue pesannya juga masuk siang lah, nggak malam-malam banget. Gue siang malah setelah duhur, harusnya kalau misalkan ngeliat jam kerjanya itu masih bisa diambil sama dia. Cuman dia terima ordernya tapi nggak diproses. Nah ternyata 1 hari kemudian dia tiba-tiba sudah mengirimkan sesuatu. Gue bilang mungkin dia telat sehari atau gimana lah, dia nggak bisa produknya kemarin dikirim. Tiba-tiba dia ngirim screenshot, ntar gue liatin bahwa barangnya habis dan dikirimkan model yang lain. Terus gue nanya, loh kok bisa? Setelah dikirimkan baru konfirmasi bahwa barang yang dikirimkannya lain. Kan aturan dari awal ya. Ya gue kecewa dong. Gue bilang gue juga beli sepatunya karena gue tertarik sama desain yang lu kasih di gambar, bukan karena gambarnya itu atau misalkan kualitasnya kayak gimana. Enggak, karena gue nggak tahu juga ini produknya kayak gimana. Gue tertarik karena desain, bukan karena bahan yang nggak bisa dipegang. Nah, kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena dia di chat sebelumnya bilang kalau misalkan ini kualitasnya sama kok, cuman beda desain aja sama model. Gue bilang hah, lah aneh, kayak bukan tukang jualan aja sih kakaknya nih. Ya gue karena justru tertarik karena itunya nih. Tapi langsung aja deh, karena udah dikirim, dia bilang tiba-tiba malamnya udah dikirim lagi nih. Kak maaf, nggak jadi di reject ya. Oh iya, sebelumnya dia minta ya udah kak di reject aja, itu tuh malam. Oke, gue minta reject. Pas gue minta reject, di cancel sama dia. Terus gue tanya, ini kenapa sih kok malah jadi mempersulit? Yang tadinya gue pengen nge-reject kok malah di cancel sama dia. Ternyata alasannya adalah tiba-tiba ada stok kak, ada stok dari pabrik katanya baru datang sore tadi. Dia minta di reject jam berapa? 7:30 malam. Dia bilangnya sore ada stok. Kan gue merasa aneh ya. Tapi ya udahlah, karena dia udah kirim ya udah gue kasih aja lihat nih. Oh ya, mereknya Footstep. Ini kalau dari looks jauh lebih bagus dari pertama sepatu yang Bluechart yang gue dapat. Ini nggak penyok-penyok, tapi ini bener-bener ini juga rapi sih. Nih lihat ya, gue pesan nomor 42, warnanya putih, nggak di checklist nih. Gue pesan ini nih. Tokonya di Bandung juga. Gue kayaknya fokus beberapa toko, gue nyari yang di Bandung deh biar gampang. Kalau kenapa juga komplainnya gampang. Oke, di keterangan dosis juga nggak ada yang macam-macam, cuman ada preserve quality, reusable packaging, made with pride, basa-basi, handle with care, tapi terbukti sih ini bagus, halus lah, sama handmade product, berarti intinya apa? Ini adalah lokal produk yang dibuat langsung sama tangan, bukan mesin ya. Kalau misalkan lu kerja di
pabrik Adidas atau misalkan Nike yang sudah besar, mereka itu biasanya per part dan menggunakan mesin, dari mulai cutting, pengeleman, pemanasan, insole-nya pun, pembuatan sole-nya pun semua mesin. Orangnya hanya tenaga penggeraknya aja, bukan orang yang langsung ngejahit ya, bukan, tapi semua dibantu sama mesin. Oke, wah, ini udah disebutin memang gue dapat goodie bag. Oke, gimmick lah lumayan. Terus free kaos kaki, oke, ya lumayan. Sama apa nih? Terima kasih nih. Ini yang jarang di Bandung sepatu adalah dia memang mungkin harganya lebih mahal dibandingkan yang lain. Yang sekelas sama dia lah ya, lokal brand Bandung. Tapi dia berani ngasih garansi ini sampai 6 Januari. Sekarang tanggal berapa? Anggaplah sekarang tanggal 7 Oktober, Jumat. Ini 6 Januari 2007. Dan Oktober, September, Oktober, November, Desember, Januari, 3 bulan lah ya. Ya oke, jarang-jarang. Kalau misalkan kita lihat nih ada barcode-nya, mungkin ini mau masuk ke website segala macam, ada nomor WA komplainnya yang gua nggak merasa ini nyaman dengan ini. Halo sob, penghargaan terbesar kami adalah kamu membeli produk Footstep yang dihasilkan oleh para pengrajin terbaik Indonesia. Oke. Dapatkan hadiah uang tunai senilai jutaan rupiah untuk kamu yang buat konten, video, atau foto menggunakan produk kita dan tag Instagram atau TikTok Footstep Footwear Shop. Jangan lupa bagikan rentil 5 bla 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 bla. Oke. Intinya kalau misalkan lo bikin sesuatu berarti bisa di tag ke dia dan lo punya kesempatan buat dapetin sesuatu dari dia. Intinya gitu aja. Plus ya ini intinya sih klaim garansi ya. Stiker wadah. Ya oke lah. Yang penting mah ini. Oke. Ini tipis sih, tipis. Gue bandingin sama apa ya? Yang pernah gue pakai deh. Gue pernah beli sepatu di Zara. Mungkin looksnya miripnya kayak gini deh. Tapi ini tebal. Tuh. Ini juga copot. Harganya tuh 180.000 kalau nggak salah ini. Ya, jangan ngarepin kualitas yang tinggi dulu deh. Kalau buat harga-harga segini, mereka pasti concernnya tuh di looks, gimana caranya terlihat bagus, bukan fokus ke pemakaian biasanya. Ini juga standar, vulkanisir biasa, karet biasa nih. Ini juga letter-letter yang biasa lah, cuman oke, nggak ada sih. Insole biasa. Bagusnya sih enaknya kalau misalkan sepatu kayak gini lu beli deh dalamannya deh, insolannya biar sedikit nyaman kalau misalkan dipakai agak lama. Soalnya tipikal sepatu kayak gini tuh bukan buat aktivitas harian sih ya. Dia memang nyaman, ringan, tapi menurut gue sih ini tuh harusnya pakai insole dalam biar apa? Biar kalau dipakai jalan itu nggak sakit. Karena telapak kaki lu tuh kan ada yang begini ya, ada yang begini nih. Nah biasanya cenderung kaki kalau misalkan yang lurus gini itu sakit, tapi kalau misalkan kayak gini, sepengalaman gue itu lebih enak. Nah makanya beli insole yang biasanya agak nonjol nih bagian dalam. Logo oke lah, oke sip. Satu lagi sama aja sih, Born to Make History ya lah. Ada apa-apa. Terus sandalnya juga cuma gini doang. Footstep 2012 Human Made Manufactured in Indonesia. Ergolet High Performance Insole. Ya oke. Itu aja lah. Gue sih belum bisa nyimpulin ya, yang pasti ini looksnya oke lah. Buat harga 189.000 nih. Ini rapih dan gak ada bekas leman sepatu murah tuh di sini nih. Biasanya tuh kelihatan kuning nempel semua. Waktu proses pressingnya tuh biasanya dia keluar nih, dari sininya tuh keluar. Ya, ini cenderung rapih sih. Oke, itu dulu aja. Nanti kesimpulannya gue tambahin lagi ya setelah gue pakai. Buat sementara tanpa ada pemakaian, ya looksnya oke lah. Oke dulu sementara. Thank you.